Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kembali para penonton YouTube KMJ Mesir di program Tasbih, tanya seputar ibadah. Nah, sekarang kita sudah bersama salah satu ustadz dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Ustadz Abdul Wahid Ansori. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah tamam ya. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada episode kali ini kita akan bertanya kembali seputar hal-hal yang ada di kehidupan kita. Ya ini mungkin Ana ingin bertanya Ustadz tentang ini. Mungkin barangkali di episode kali ini kita akan bertanya kembali seputar Ramadan teman-teman. Dan mungkin kali ini kita akan menanyakan tentang, mungkin ini juga yang pernah Anda rasakan Ustadz, mungkin dari beberapa dari kita juga pernah merasakan bahwasannya ketika kita Ramadan itu pasti kita ibadahnya kuat banget gitu, ibadahnya kuat, ibadahnya semangat. Tetapi setelah Ramadan itu kembali seperti sebelum Ramadan, kayak kita mungkin udah mulai menurun kembali tingkat ibadahnya, kemudian kita udah nggak semangat lagi. Nah seperti itu, kira-kira apa sih sebabnya Ustaz gitu, dan gimana cara mengatasi hal tersebut gitu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'. Jadi terima kasih kepada Ustaz Nuzul yang sudah memberikan kesempatan. Sebelum kita membicarakan hal inti, sepertinya ada sesuatu hal yang layak kita pahami bersama, dan ini adalah hal yang sangat penting. Yaitu apa? Yang harus kita pahami bahwa qabla an nadkhul ila ayyi amal atau ila ayyi ibadah, sebelum kita masuk ke sebuah ibadah atau sebuah amal apapun itu, kita harus menjaga dua hal. Yang mana kalau dua hal ini kita jaga, maka apapun ibadah kita, apapun amal kita, itu pasti akan menyampaikan kita kepada Allah. Wusul ilallah. Bukan hanya sekedar ritual, ataupun melepas kewajiban, ataupun hanya sekedar mendapat pahala, ataupun balasan dunia, ya, dapat rezeki melimpah, istri dan sebagainya. Itu tidak. Tapi apa? Kalau dua hal ini dijaga, maka wusul ilallah. Pasti kita akan cepat sampai kepada Allah. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah, pertama ilmu, jelas. Yang kedua adalah adab. Kalau berbicara tentang ilmu, khalas, kullu tamam. Semua orang punya ilmu tentang amalan, tentang ibadah. Tapi permasalahannya tidak semua orang punya adab. Adapun yang punya adab, tetapi terkadang adabnya kurang. Sehingga apa? Kita tidak kekurangan ilmu dalam ibadah, tapi kita lebih sering kurang adab. Nah, kurangnya adab inilah yang menyebabkan kita sulit untuk sampai kepada Allah. Sulit kita untuk istiqomah dalam ibadah, dalam beramal, dan sebagainya, seperti itu. Dan adab ini bukan hanya kita baca adab sholat, adab saum dalam kitab, cukup. Tidak. Itu bukan adab. Itu hanya maklumat ilmu saja. Dikatakan adab itu apa? Adab itu ya dia lebih kepada amaliyah. Bukan hanya sekedar maklumat, kemudian di otak, kemudian selesai begitu saja. Maka itu tidak akan berpengaruh dan tidak akan memberikan asar seperti itu. Jadi adab itu bisa, kalau saya khususkan bagi kita umat Nabi Muhammad, adab itu adalah ketika kita bersama orang yang punya adab, seperti itu. Ya, tujuan kita amal ibadah kan kita semuanya ubudiyah, artinya untuk sampai kepada Allah. Artinya kalau udah hubungannya dengan Allah, itu adab pasti harus dijaga sekali, seperti itu. Jadi makanya apa? Adab ketika kita dalam Islam, maka adab itu apa? Adab itu adalah ketika kita bisa selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu.
Kenapa demikian? Karena kalau saya tanya Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul, oke, sudah punya ilmu tentang puasa, punya ilmu tentang sholat, punya ilmu tentang makan dan sebagainya. Dan sudah juga membaca adab makan, adab sholat dalam kitab-kitab tasawuf. Lalu tiba-tiba Ustaz Nuzul sudah menganggap bahwa saya sudah punya adab. Adab itu bukan itu. Adab itu bagaimana kita ketika terjun ke dalam perbuatan tersebut. Karena banyak orang punya ilmu tentang adab, tapi ketika dia melakukannya, dia justru kehilangan adab. Karena dia menganggap bahwa adab itu hanya sekedar maklumat. Adab bukan hanya sekedar maklumat. Tapi adab itu lebih kepada bersama orang yang mempunyai adab. Karena adab itu ya juga dikatakan akhlak. Akhlak itu bukan hanya maklumat, tetapi kita melihat. Kemudian kita bersama orang yang beradab, melihat orang yang beradab, bertaamul dengan orang yang beradab. Jadi adab itu ditularkan melalui itu, bukan hanya maklumat. Jadi banyak orang berkata, "Oh, saya sudah beradab, saya sudah baca kitab Adabus Shaum, Adabus Shalah." Cukup, dia kira dia sudah beradab. Itu jauh sekali dari kata beradab, belum sama sekali. Artinya sekarang ketika beramal, Ustaz Nuzul salat, ya salat. Sudah tahu ilmu tentang salat, tahu ilmu tentang salat. Kemudian sudah baca adab salat. Apakah cukup? Belum. Pertanyaannya sekarang, sekalipun di otak ini ada 1000 maklumat tentang adab, apakah kita sudah benar-benar yakin bahwa itulah adab yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah? Belum tentu. Siapa kita? Kenal dengan Allah saja tidak seberapa, bertemu dengan Allah saja belum. Tiba-tiba sudah mau mengaku beradab dengan Allah. Apakah layak? Tidak. Tapi beradab itu apa? Ketika kita selalu bersama Rasulullah. Itulah adab yang sesungguhnya. Kenapa bisa? Pertanyaannya. Siapa yang lebih kenal dengan Allah? Rasulullah. Siapa yang sudah pernah berjumpa dengan Allah? Rasulullah. Siapa yang sudah pernah berbicara dengan Allah? Rasulullah. Siapa yang sudah pernah melihat Allah? Rasulullah. Kapan? Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bukan permintaan Rasulullah, justru Rasulullah diangkat. Kalau seperti itu, kita paham bahwa siapa yang tahu adab kepada Allah? Tentu Rasulullah yang paling tahu. Kenapa? Karena Rasulullah yang paling kenal dengan Allah. Tapi kita sekarang dengan angkuh dan sombong mengatakan, saya sudah beradab. Seberapa kenal kita dengan Allah? Jadi adab itu apa? Ketika kita selalu bersama Rasulullah dalam setiap keadaan, dalam setiap mau memulai amal apapun itu adab. Kenapa itu adab? Artinya apa? Kita meminta pertolongan Rasulullah atau kita bersama Rasulullah dalam menghadap Allah karena Rasulullah lah yang paling kenal dengan Allah. Kan seperti itu. Karena Rasulullah yang paling kenal dengan Allah. Jadi tidak cukup hanya maklumat. Ya karena kita tidak kenal. Jadi orang yang paling beradab adalah orang yang paling kenal dengan sesuatu seperti itu. Makanya apa? Kalau kita sering kali mendengar perkataan ahli ma'rifah, ahli usul, ahlullah, itu apa? Pintu segala hal yang ada di dunia ini, amal ibadah apapun, hanya satu. Yaitu Rasulullah. Bas. Tidak ada pintu yang lain. Hanya satu pintu. Orang kalau tidak memahami ini, sulit untuk sampai kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa sudah beradab di hadapan Allah. Padahal belum. Kurang adabnya. Ibaratnya apa? Kata para ahlul ma'rifah, Rasulullah itu memang pintu khusus yang Allah berikan kepada kita untuk sampai kepada Allah. Karena kalau makhluk untuk sampai langsung kepada Allah itu sulit. Karena agungnya Allah. Bagaimana mungkin bisa kita mengetahui hakikat Allah? Makanya Allah utus Rasulullah sebagai pintu bagi seluruh umat ini untuk sampai kepada Allah. Karena Rasulullah yang kenal dengan Allah. Karena Rasulullah kekasih Allah. Makanya kita harus lewat, nggak ada
pintu selain Rasulullah. Allah itu adabnya. Ibaratnya Ustaz Nuzul, tuan rumah, sudah menyediakan pintu untuk masuk. Tiba-tiba ada tamu lewat dari jendela. Beradab nggak? Tentu tidak beradab. Udah jelas-jelas disediakan pintu untuk masuk. Tapi nggak lewat pintu, itu lewat atap atau lewat mana? Itu tidak beradab. Allah sudah jadikan Rasulullah pintu segala sesuatu untuk sampai ke Allah. Kita dengan sombongnya mengatakan, tidak, saya bisa langsung sampai kepada Allah. Siapa kita? Seberapa kenalnya kita dengan Allah? Dengan Allah. Kan seperti itu. Nah, ini yang sering lalai bagi orang. Jadi banyak orang, banyak ilmu dan sebagainya dalam beramal ibadah, tapi tidak memberikan asar. Tidak bertambah keimanan kecintaannya. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia masih kurang adabnya dengan Allah. Adab itu bukan berarti kita langsung datang kepada Allah dengan bagaknya sendiri. Siapa kita? Tapi adab itu ketika kita datang membawa bersama Rasulullah. Ibaratnya ada yang ngantar kita untuk usul. Ya pula kita tiba-tiba datang ke presiden, tiba-tiba datang sendiri. Bawa orang yang dekat dengan presiden, bawa dengan misalnya dekat dengan ajudannya, baru diantar. Itu adabnya. Memang kalau kita masuk sendiri itu kurang adab, tapi ada perantara. Dan itu sudah Allah jadikan. Makanya ahlul ma'rifah, orang-orang para wali Allah, itu apa? Itu segala sesuatunya, gerak-geriknya tidak pernah lepas dari Rasulullah. Karena mereka paham bahwa itu adalah adab tertinggi yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya apa? Itu penting sekali kita tanamkan. Makanya ketika kita beribadah dan sebagainya, kok kurang dapat zauk rasanya dengan Allah. Kamu periksa dulu hati kita ini. Apakah sudah penuh Rasulullah di dalam ini atau tidak? Karena kita nggak mungkin tiba-tiba langsung sampai ke Allah. Karena Allah sudah sediakan pintunya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Makanya juga para wali Allah selalu berkata, tidak ada pintu bagi kalian selain pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagi kita bagaimana? Para wali Allah itu masuk ke dalam itu gampang bagi para wali Allah, karena wali Allah itu Rasulullah tak pernah gaib dari diri mereka. Itu kalau wali Allah. Tapi kalau kita kayak orang-orang awam, apa yang harus kita lakukan? Supaya bisa selalu bersama Rasulullah, yang harus kita lakukan adalah selalu merasa bahwa sebelum apapun amal, gerak-gerik yang kita lakukan harus selalu merasa bersama Rasulullah. Cara paling mudah bagi orang awam, sebelum melakukan amal apapun, ibadah apapun, minimal sholawat dulu kepada Nabi. Atau tawasul, kirim Fatihah kepada Nabi. Itu adab yang tidak diketahui oleh banyak orang. Itu kalau kita mau cepat sampai kepada Allah. Sebelum sholat, sholawat dulu. Atau kirim Fatihah dulu kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang paling paham adab ketika menghadap Allah ketika sholat. Kan seperti itu. Betul kan? Kemudian kita makan. Sebelum makan, sholawat dulu sebelum baca doa. Kenapa? Karena Nabi lah yang paling paham adab makan. Kan seperti itu. Sebelum bekerja, sholawat dulu. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang lebih paham adab ketika bekerja. Hatta ketika mau kita nggak ngapa-ngapain atau diam, istirahat, sholawat dulu. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang lebih paham adab ketika istirahat. Lihat, syuf azamah di. Syuf adab di. Kenapa? Seolah-olah ketika kita melakukan seperti itu, setiap apapun yang kita lakukan, kita selalu ingat Nabi dulu. Mau lakukan apapun, ingat Nabi dulu. Sholawat. Atau minimal tawasul. Tawasul atau minimal sholawat. Kenapa? Karena kita ibaratnya, ya Allah, aku menghadapmu, aku bersama kekasihmu, ya Allah. Karena aku tahu kekurangan diriku, aku malu menghadapmu sendirian. Maka aku menghadapmu bersama Rasulullah, bersama kekasihmu. Supaya engkau senang. Karena aku bersama kekasihmu. Karena kalau aku, apalah dayaku
banyak dosa, banyak kekurangan dan sebagainya. Nah, itu adab. Itu namanya adab. Sehingga ketika kita sebelum melakukan apapun, kita bersolawat, kita ingat Rasul dulu. Belum melakukan apapun, ibaratnya kita memohon kepada Allah, kita memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sampaikan saya kepada Allah. Karena kalau saya sendiri malu rasanya kalau langsung kepada Allah. Karena engkau ya Rasulullah yang paling kenal dengan Allah. Karena engkau kekasih Allah. Engkau kasih Allah. Seperti itu adabnya. Dan itulah yang luput kebanyakan dari kita, sehingga apapun ibadah kita terasa tidak memberi asar. Terkadang kita ilmunya ada tapi tidak menambah kecintaan kepada Allah, tidak menambah kecintaan kepada Rasulullah. Sebabnya apa? Satu saja. Ilmu nggak kurang. Iya, ilmu ada, tapi kurangnya adab. Kurangnya adab. Tapi tidak orang sadari di mana segi kekurangannya. Segi kekurangannya di situ. Kita tidak masuk ke dalam sebuah rumah melalui pintunya. Itu kesalahan kita yang sering tidak kita sadari. Makanya orang ya sholat aja, habis itu nggak ada asar. Puasa saja nggak ada asar. Karena dia menganggap yaitu diri dia sendiri. Padahal dia, kalau kita pikir, apakah layak kita langsung menghadap kepada Allah? Tidak. Tapi apa? Seolah kita dengan Rasulullah dulu. Artinya mau melakukan apapun, salawat dulu. Tawasul dulu kepada Rasulullah. Berarti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum aku melakukan apapun, aku selalu dengan Rasulullah. Aku mohon semoga dengan adab ini, aku juga diberikan adab sebagaimana Rasulullah engkau berikan adab. Seperti itu. Tawadhu kita, enggak sombong tiba-tiba. Aku bisa langsung sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Wah, siapa kita? Makanya enggak salah dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sudah sharih jelas bahwa Allah memang meletakkan semua pintu segala sesuatu, pintu hajat, ibadah segala sesuatu itu hanya ada pada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, itu maknanya apa? Madad dan rahmat. Lalu kita bersalawat kepada Nabi, itu apa? Mengambil rahmat dan madad yang Allah titipkan kepada Rasulullah. Gitu jalurnya, itu adabnya seperti itu jalur sebenarnya. Dan itulah yang membuat kita lambat sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak menjaga adab itu tadi. Kita tidak lewat sesuai dengan jalur. Kita tidak lewat dengan pintu. Toh Allah udah siapkan, udah nyatakan pintunya Rasulullah. Kita malah lewat jendela, lewat yang lain, atau merasa bisa sendiri. Sehingga itulah yang membuat sulit kita sampai kepada Allah. Sulit mendapatkan zauq, kecintaan kepada Allah. Karena apa? Kita saja tidak menjaga adab-adabnya. Itu pertama. Kemudian baru kita masuk kepada permasalahan tadi. Banyak orang puasa, ya sekali lewat aja. Puasa semangat. Setelah puasa kembali lagi. Baca Qurannya ketika puasa luar biasa. Mungkin bisa 100 kali hatam atau gimana. Tapi ketika selesai puasa, khalas. Satu halaman pun berat. Apa yang menyebabkan hal ini? Yang menyebabkan hal ini sebenarnya sederhana. Apalagi kita sudah tahu tadi bagaimana adab. Kalau kita sudah paham adab tadi, itu sangat mudah. Tapi yang menyebabkan ini lebih lanjut adalah sebab orang-orang menganggap bahwa puasa itu ya seperti acara rutinan. Karena sudah sangat seringnya, mungkin berkali-kali puasa, udah seperti ritual biasa. Ibaratnya apa? Sesuatu yang aslinya ibadah berubah tiba-tiba hakikatnya menjadi ada. Kan menjadi ada. Setiap puasa kayak gitu-gitu aja. Seolah-olah puasa itu cuma ya sekedar ihtifal, perayaan, sebab itu lah. Padahal puasa itu azim, lebih dari itu, seperti itu. Dan ini sebabnya apa? Sebabnya pertama yang jelas mereka tidak memahami atau kita tidak memahami hakikat puasa. Tujuan puasa. Dan kenapa Allah turunkan ibadah puasa. Tapi sebelum ke sana, ada yang penting kita ingat bahwa
puasa itu pun ada tingkatannya. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin apa? I'lam anna shauma thalasu darajat. Bahwa puasa itu ada 3 derajat. Ada shaumul umum, puasa orang awam, ada shaumul khusus, puasa orang khusus, dan ada shaumu khususil khusus. Ada puasa orang yang lebih khusus lagi. Sudah itu. Jadi puasa orang umum menahan lapar saja, menahan kemaluan dan sebagainya. Khalas. Puasa orang yang khusus itu yang menahan jawari, anggota badan dari riba, dari dosa dan yang diharamkan dan sebagainya. Dan yang paling tinggi adalah puasa orang yang khususil khusus. Puasa para kekasih-kasih Allah apa? Yang menahan dari pemikiran dunia, membersihkan hati dan pikiran dari dunia dan mencegah apapun selain Allah untuk masuk. Itu puasa yang tingkatannya paling tinggi. Permasalahannya, kebanyakan dari kita tidak peduli. Ibaratnya tingkat 1 itu tadi, ada tingkat 2, puasa tingkat 2, ada puasa tingkat 3. Nah kita udah tahu kita ini tingkat 1, setiap tahun seperti itu, nggak naik-naik, ibaratnya rosip terus. Tingkat 1. Ibaratnya Ustaz Nuzul sudah 15 kali puasa. Tapi dari pertama kali puasa tingkat 1 sampai sekarang masih tingkat 1 juga. Masih nggak lulus gitu kan. Dan Ustaz Nuzul pun ibaratnya misalnya nggak merasa risih, nggak merasa ada muskilah gitu. Nggak ada keinginan untuk naik tingkat 1 terus. Coba mau. Padahal masih ada tingkat 2, ada tingkat 3, ada tingkat 3. Nah, kenapa tidak ada keinginan untuk naik tingkat? Kenapa puasanya hanya sekedar ya seolah-olah kewajibannya? Yang penting setelah lapar, menahan lapar dan sebagainya haus sudah. Atau hanya udah sampai ya menjaga jawarih anggota tubuh dari yang haram, merasa sudah cukup. Nggak ada lagi keinginan untuk naik tingkat 3. Udah rosip 15 tahun, masih tingkat 1, tingkat 2 gitu. Nggak ada keinginan gitu untuk naik ke tingkat 3. Nah itu kira-kira gimana itu? Nah itu muskilah kan. Nah itu yang sering kita rasakan. Sebabnya apa? Sebabnya satu. Sebabnya adalah di sini. Sebabnya di sini. Sebabnya apa? Tujuan orang yang berpuasa itu yang salah. Tujuan orang yang berpuasa itu yang salah. Jadi apa? Farqun baina may yasum wa ghayatuhu adaul wajib. Wa baina may yasum wa ghayatuhu al-wusul ilal khadi. Perbedaan besar. Berbeda sama sekali antara orang yang berpuasa tujuannya menuntaskan kewajiban dengan orang yang berpuasa tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah. Ini antara bumi dan langit. Jadi tingkatan yang pertama itu jelas sekali. Dia puasa apa? Puasa yang penting selesai wajib. Yang penting aku sudah nahan lapar, sudah nahan haus, sudah nahan dari kemaluan dan sebagainya. Selesai. Maka ini jangan harap sampai kepada Allah. Ini orang seperti ini habis puasa, malish, selesai semua. Nggak ada lagi. Karena dia hanya menganggap puasa itu seremeh itu. Hanya untuk melepas kewajiban saja. Tingkatan yang kedua, menjaga jawari dan sebagainya. Itu juga apa? Itu juga masih belum sampai kepada Allah. Karena apa? Itu juga masih hanya melepas kewajiban. Justru dia hanya berpuasa, menjaga, ketika bulan puasa kesempatan ini bulan puasa. Pahala dilipat gandakan. Harus banyak-banyak ibadah dan sebagainya. Dia sibuk pikirannya ke sana aja, pahala. Tapi dia lupa untuk takwa. Lupa bahwa tujuan yang hakiki adalah sampai kepada Allah. Jadi dia hanya berpikir, yang penting aku sudah menjaga dari yang haram, udah dapat pahala, selesai. Itu tujuannya. Orang seperti ini juga rawan. Setelah puasa, malish. Ibadahnya pasti, walaupun puasa itu, tapi ibadahnya rawan setelah puasa, ya enggak. Kenapa? Karena fadilah puasa menurut dia, fadilah bulan lain menurut dia, tidak seperti fadilah puasa. Jadi ibadahnya ya biasa-biasa aja di bulan yang lain. Ini permasalahan kita. Tapi tingkatan yang paling tinggi yang pertama adalah orang yang berpuasa, tujuannya adalah al-wusul ilal khaliq. Jadi orang yang tingkatan ini, maka dia
Mau bulan puasa, mau ida, mau bulan apapun itu namanya, tidak penting bagi dia. Yang terpenting bagi dia apa? Setiap detik saya ke depan, setiap detik harus bertambah kecintaan kepada Allah. Harus bagaimana bertambah kecintaan kepada Nabi. Karena orang yang pada tingkatan itu, pikirannya itu aja. Pikirannya apa? Gimana saya harus sampai kepada Allah. Gimana ibadah saya harus terus meningkat. Karena tujuan saya ya bukan dunia, bukan apa. Tujuan saya yang pingin saya sampai kepada Allah. Ya saya nggak mau nanti ketika menghadap Allah malu gitu. Kenapa? Karena masih tingkat 1, rasib terus gitu. Ketemu Allah seperti itu. Saya nggak mau. Makanya apa? Bagi orang yang sudah mengejar tingkatan ini, bagi dia puasa atau nggak puasa, nggak ada masalah. Yang penting apa? Tujuan dia, yang penting gimana caranya aku bisa dapat zauk, rasa, kecintaan kepada Allah dan sebagainya. Menjaga adab kepada Allah, menjaga adab kepada Rasulullah, kepada guru, ulama dan sebagainya. Itu aja yang ada di pikirannya. Jadi, orang yang seperti ini nggak pengaruh. Mau puasa atau sudah puasa, ibadah dia tetap konsisten. Karena sudah tertanam di dalam hati. Apa tujuan yang paling indah dan tujuan yang hakiki bagi dia. Sebenarnya simpel saja. Karena orang terkadang ya itu tadi tidak memahami tingkatan puasa ini tadi seperti itu. Makanya kalau bagi kita ya tanyalah diri sendiri seperti itu. Sekarang ini kita sudah tingkat berapa puasa tahun ini? Anggaplah kita sudah 20 kali puasa. Nah, tanya hati kita sekarang sudah tingkat berapa? Apa masih tingkat 1? Berarti udah rosip 20 tahun dong kita. Kan gitu. Apa kemudian tanya hati, apakah nggak ada keinginan untuk naik tingkat 2 dulu? Atau naik tingkat paling tinggi, tingkat 3 seperti itu? Apa nggak ada seperti itu? Artinya apa? Yang jelas kita malu, harus menanamkan sifat rasa malu. Rasa malu apa? Ya rasa malu ketika menghadap Allah. Bagaimana mungkin kita menghadap kepada Allah, akan tetapi di dalam hati kita masih lebih banyak dunia, lebih banyak dunia daripada akhirat. Ya, kita tanya diri kita sendirilah. Ya, malu nggak kalau nanti ketemu Allah, ya di hati kita lebih banyak dunia daripada Allah dalam hati seperti itu. Ya, jelas kalau kita tanya kita, ya jelas malulah seperti itu. Artinya itu yang menyebabkan tidak ada peningkatan dalam ibadah, terutama dalam puasa dan sebagainya. Karena mereka tidak memahami ini tadi, hakikat puasa itu. Dan bagi orang yang tingkatan ketiga tadi, bagi mereka puasa ini hanya artinya apa? Memang hanya kesempatan saja. Kesempatan yang Allah berikan untuk mengkhususkan umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Pada bulan puasa ini Allah sudah spesialkan bagi kita. Allah sudah khususkan bagi kita. Apa? Pahala dilipat gandakan. Al-Quran turun pada bulan ini. Allah sudah siapkan surga khusus namanya Royan untuk orang yang berpuasa. Allah kasih doa mustajab. Allah kasih Lailatul Qadar. Ini tandanya apa? Kalau bagi orang yang sadar, dia paham bahwa di bulan ini Allah ingin menspesialkan atau mengkhususkan kita. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa nah, begini loh rasanya dispesialkan, dikhususkan oleh Allah. Paham kan? Kita saja kalau dispesialkan sama kekasih kita, dikhususkan, kita akan semakin bertambah kecintaan kita. Lalu bagaimana kalau Allah yang memberikan kekhususan dan menspesialkan kita? Bayangkan, Allah loh, bukan makhluk, bukan itu. Allah yang berikan. Jadi ibaratnya Allah ingin, udah bulan Ramadan ini saya khususkan, saya ingin memberikan zauk, rasa kepada kalian. Bagaimana nikmatnya aku spesialkan kalian. Dengan pahala, dengan ketenangan, dengan ibadah. Supaya apa? Bukan supaya kalian nanti bulan-bulan setelahnya lebih semangat lagi. Karena orang yang sudah merasakan cinta dari orang yang dia cintai, pasti dia akan terus mencari cinta tersebut. Jadi ibaratnya apa? Orang yang sudah merasa dikhususkan Allah pada bulan Ramadan, dia pada bulan-bulan yang lain akan ketagihan. Sehingga apa? Di bulan-bulan yang lain dia akan semakin terus karena sudah terasa nikmat di bulan Ramadan tadi. Bagaimana rasanya Allah khususkan dengan pahala Quran, kemudian pahala khusus digandakan. Sehingga setelah puasa dia, waduh, nikmat ya. Wah, sehingga dia terus di bulan-bulan yang lain
justru semakin meningkat dan semakin kuat ibadahnya. Maka seperti itu. Makanya kalau kita berpikir, wah bulan puasa aku harus banyak-banyak beribadah, ya itu biasa. Semua orang berpikir seperti itu. Tapi ketika seorang berpikir, bagaimana aku setelah berpuasa lebih kencang lagi ibadahnya dari ketika Ramadan. Nah, itu baru luar biasa. Karena jarang orang berpikir seperti itu. Kenapa? Kenapa orang jarang berpikir seperti itu? Karena mereka tidak paham kenapa Allah berikan umat Nabi Muhammad ini kekhususan dengan bulan Ramadan. Seperti itu. Dan yang paling penting itu tadi, ilmu dan adab. Kenapa banyak kita puasa ibadah yang lain tidak memberikan asar? Ima kurang ilmu, ima kurang adab. Kalau ilmu mungkin semua punya, tapi apa? Tapi kalau adab, nah ini yang banyak terjadi. Yang banyak terjadi apa? Adalah apa? Yang banyak terjadi adalah kita kurangnya adab kita. Jadi itu tadi. Kalau mau ibadah itu memberikan asar dan sebagainya, maka adab itu sangat penting. Jadi intinya kenapa fenomena banyak terjadi orang ibadah tapi nggak memberikan asar, nggak menambah kecintaan kepada Allah? Jawabannya apa? Kurangnya adab. Itu sehingga tidak memberikan asar seperti itu. Sehingga tidak Allah berikan rahmat. Jadi caranya gimana? Di sini. Jadi intinya itu bukan bikasratil kalam, bikasratil mawa'iz, bukan dengan banyak nasihat dan sebagainya. Intinya di sini. Kalau hati kotor, mau 1000 nasihat, mau kita dengar berbagai macam fadhail puasa, tapi kalau di sininya masih kotor, enggak ada guna. Susah masuk, enggak ada guna. Bagaimana jadi ini dulu dilihat, diperhatikan. Gimana caranya? Penuhkan ini dengan Rasulullah. Mau ibadah apapun, mau buat amal apapun, ingat jangan lupakan Rasulullah, karena Rasulullah lah yang paling tahu adab menghadap Allah dalam setiap keadaan. Jadi kita selalu bersama Rasulullah, mengharap semoga Allah berikan juga adab sebagaimana Allah memberikan adab kepada Rasulullah. Artinya apa? Kita sampai kepada Allah sesuai dengan jalurnya, itu dengan membawa kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Kalau itu kita lakukan, maka yakinlah kita akan cepat wusul kepada Allah, dan apapun ibadah walaupun kecil yang kita lakukan pasti akan memberikan asar ke dalam hati. Apa itu asarnya? Kita akan semakin meningkat kerinduan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustadz kita tadi, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin sekian episode kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton program Tasbih, dan jangan lupa untuk tonton Tasbih di episode berikut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.